Jadi begini Mbak Putri, jadi hari Rabu kemarin, Komisi 2 itu membahas, pertama rapat di pagi hari itu membahas tentang PKPU, untuk pilkada tentu. Lalu siangnya bersama penyelenggara, Kemendagri, Pak Tito Karnavian, kita evaluasi pemilu. Nah, di dalam evaluasi pemilu ini, perdebatan luar biasa, saran-saran evaluasi luar biasa kepada para penyelenggara. Benang merah yang saya bisa tarik dari diskusi itu, pertama, pemilu ini paling brutal, pemilu ini paling buruk, pemilu paling mahal, pemilu yang paling melelahkan. Itu dalam diskusi itu. Nah, karena kita lalu menyusun PKPU, maka lalu yang mengemuka dalam diskusi tadi itu kan permainan uang. Ya, sehingga disimpulkan bahwa di hadapan kita, mulai dari kampanye sampai hari H, itu terjadi serang menyerang yang luar biasa. Kompetisinya lebih kepada bagaimana serang menyerang ini. Nah itulah, jadi di dalam PKPU itu kan kita istilahkan kos politik atau money politik. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu kan berkaitan dengan politik uang. Yang dimana ya pasal, ada dua pasal di situ, 515 dan pasal 286. Intinya, selama masa kampanye, dilarang untuk satu, memberikan uang, memberikan janji, bahkan memberikan sesuatu material. Demikian pula pada masa hari hanya. Kalau di masa kampanye, kalau terbukti, itu penjara 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Tapi pada saat masuk TPS diberikan iming-iming, diberikan janji dan terbukti, itu penjara 3 tahun, kemudian denda 36 juta. Tetapi selama kami di Komisi 2, belum pernah kita dengar ada kontestan yang memang terbukti dan denda ini berlaku. Jadi pertanyaannya, kok ada diharamkan? Ini jelas undang-undangnya, di PKPU-nya juga mengatur tentang kos politik, bagaimana dana kampanye dengan batasan tertentu. Tetapi dalam faktanya terjadi di hadapan kita secara masif, tapi tidak kita berdaya semuanya. Tidak ada satupun yang bisa melakukan sesuatu. Akhirnya daripada kita larang terjadi secara masif di hadapan kita, mendingan kita legalkan, kira-kira begitu. Itu ide dasarnya. Karena ini diskusi masih lepas di dalam rapat itu, maka lontaran itu terjadi. Kira-kira begitu intinya, Mbak Putri. Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Hugua tadi ternyata mengundang senyum juga dari Bang Lusius. Bang Lusius, silakan. Apakah kemudian ini cara yang paling pas? Karena kalau saya tadi sempat di awal bilang, yang namanya kemudian penggunaan politik uang ini terasa, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa terdengar, tapi tidak bisa dibuktikan dengan nyata, begitu. Kalau Bang Lusius melihatnya seperti apa? Apakah memang ini caranya untuk mengatasi? Ya, saya kenal Pak Hugua, jadi saya tidak tahu apa dia sedang bercanda atau sedang serius kemarin itu ya. Yang jelas ada sedikit satir gitu dalam pernyataannya gitu ya. Atau kekecewaan yang sudah sampai di puncaknya gitulah ya. Nyaris mau menyerah sudah dengan keadaan. Itu yang saya lihat dari apa yang diungkapkan oleh Pak Hugua gitu ya. Artinya tiap saat kita bicara politik uang, tiap kali pemilu ini dibicarakan gitu, regulasinya maupun eksekusinya di lapangan gitu ya. Tapi kita tidak pernah melihat seperti yang dikatakan Pak Hugua tadi ya. Pernah ada kasus gitu, ada yang kemudian ditindak gitu ya, mereka yang melakukan politik uang gitu ya. Ramai misalnya di media sosial pembahasan tentang ada politisi yang melakukan bagi-bagi uang di kampanye-kampanye mereka gitu ya. Tapi setiap kali ini kemudian disampaikan ke Bawaslu, ya tidak ada jalan keluar atau tidak ada hukuman yang kemudian diterima oleh politisi. Gitu mentah ya. Jadi, begitu saja. Betul, menguap begitu saja lalu pemilunya selesai gitu ya. Yeah. Jadi saya kira memang betul bahwa orang memang bisa gitu ya, frustrasi gitu ketika kemudian ini selalu dibicarakan tapi lalu tidak ada solusi yang kemudian kita bisa lihat atau tidak pernah ada pengurangan atau bahkan gitu ya, praktek ini bisa berhenti gitu ya saat pemilu gitu ya. Jadi saya kira memang ya bisa memang memunculkan kekecewaan, tapi
lalu menjadi heran ketika ini muncul dari anggota DPR gitu, orang yang mestinya kemudian kita pilih untuk mencarikan solusi gitu ya. Mereka tahu ada persoalan seperti ini dan mereka punya kekuasaan di bidang legislasi untuk memastikan pengaturan untuk membatasi politik uang atau meniadakan politik uang ini bisa dilakukan. Ya mestinya itu yang dipikirkan atau dibicarakan di evaluasi kemarin gitu ya. Jadi saya sih berharap evaluasi dengan penyelenggara pemilu terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini tidak kemudian dalam satu kali rapat begitu saja yang dilakukan Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu gitu ya. Saya pikir perlu ada diskusi yang serius dan sistematis gitu. Misalnya mulai dari tahap pencalonan, apa saja kemudian kemajuan, kemunduran, kemudian saat kampanye, praktek-praktek apa yang kemudian perlu diinisiasi untuk merubah kebiasaan-kebiasaan lama. Jadi tidak kemudian rapat seperti yang biasa dilakukan oleh DPR dengan KPU dan Bawaslu gitu ya, tapi ini lebih melibatkan masyarakat luas, ahli dan lain sebagainya untuk menggali persoalan-persoalan yang selalu saja timbul setiap kali pemilu gitu ya. Jadi evaluasinya nggak sekali dua kali gitu saja. Baik. Dan ya apa seperti yang dilakukan oleh Komisi 2 dengan KPU dan Bawaslu gitu. Jadi ini harus lebih luas gitu dan tujuan atau sasarannya mesti lebih jelas, misalnya bagaimana nanti undang-undang pemilu misalnya didesain untuk kepentingan merubah kebiasaan kita dalam menjalankan pemilu ke depannya gitu. Baik, baik. Itu catatan tanggapan dari Bang Lusius, Pak Hugua. Kenapa kemudian ide seperti itu yang diharapkan ada solusi dari para anggota dewan untuk bisa memberantas politik uang ini, malah kemudian anggota dewan ingin melegalkan. Jadi ini sebuah sindiran atau memang sudah frustasi Pak Hugua? Nanti ya Pak Hugua bisa dijawab setelah jeda, termasuk juga ada catatan dari Mas Adi Prayitno. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.